Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Paidrin. Saya dari kelas B1 PGSD 2019. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi mengenai contoh program remedial dan program pekayaan. Remedial itu sendiri adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dalam menguasai suatu materi. Sedangkan pengayaan diberikan pada siswa yang cepat dalam menguasai materi. Nah, mungkin itulah dua perbedaan antara kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, di sini saya sudah punya contoh satu program remedial di sekolah SDN Balai Kambang, di sekolah di kelas 4 pada mata pelajaran IPS, ulangan harian ketiga dengan jumlah siswa 38 orang dan yang mengikuti remedial 5 siswa. Untuk tanggal ulangan hariannya tanggal 2 Juni 2022 dengan bentuk ulangan harian adalah uraian. Lalu KKM-nya 70. Di sini pada tema 7, subtema 1, indahnya kebersamaan, dengan kompetensi dasar yaitu memahami keberagaman sosial, ekonomi budaya, etis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa. Yang kedua, kompetensi dasarnya adalah menceritakan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa. Untuk indikatornya di sini ada nomor 1 yaitu mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa. Yang kedua, mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa. Lalu di sini ada tabel nama siswa dengan nilai ulangan 65, 60, 63, Fitri 60, lalu Sinta 67 dengan masing-masing indikator yang tidak dikuasai. Ada yang tidak menguasai indikator kedua, indikator ke-1. Nah, untuk itu dibentuklah pelaksanaan pembelajaran remedial dengan masing-masing diberikan bimbingan khusus dan tugas individu. Lalu peserta mengerjakan nomor dengan tingkat kemampuan tertentu, yaitu misalnya ini Titin, nomor yang dikerjakan dalam kuisnya adalah nomor 1 sampai nomor 8. Nah, ini dari nomor 2 sampai nomor 6. Nah, ini untuk nilai tes remedial. Ini juga dianggap sebagai ketuntasan nilai remedial. Nah, lalu pada kolom 6, masing-masing indikator dibuatkan 1 atau 2 indikator nomor soal dengan tingkat kesukaran berbeda. Nah, maksudnya di sini untuk setiap indikator itu diberikan 1 atau 2 dengan tingkat kesukaran yang berbeda. Di sini indikator nomor 1 apa nih? Mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa. Nah, dari satu indikator ini tuh dibuatkan 1 atau 2 soal, tapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, seperti ini contohnya. Lalu pada kolom 7, nilai yang diperoleh hanya untuk menentukan tuntas atau tidak. Tuntasnya dari siswa yang ikut remedial karena nilai yang akan diolah adalah nilai batas ketuntasan. Nah, jadi pada nilai tuntasnya belajar siswa ditentukan dengan siswa itu sendiri, yaitu dengan mengikuti tes remedial. Untuk bentuk pelaksanaannya
Di sini bisa ditempuh dengan cara yang pertama, yaitu pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan bagi peserta didik yang belum atau mengalami kesulitan dalam penguasaan KD tertentu. Yang kedua, pemberian tugas-tugas atau perlakuan treatment secara khusus yang sifatnya penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran. Bentuk penyederhanaan itu dapat dilakukan guru antara lain melalui penyederhanaan strategi pembelajaran untuk KD tertentu. Nah, lalu di sini ada materi dan pelaksanaan waktu remedial. Yang pertama ada program remedial diberikan hanya pada KD yang belum tuntas. Yang tadi yang seperti saya contohkan. Yang nomor 2, program remedial dilaksanakan setelah mengikuti tes ulangan. Nah, itulah contoh bentuk program remedial. Lalu yang kedua ada contoh bentuk program pengayaan. Sama di sekolah SDN Balai Kambang pada kelas 4, mata pelajarannya juga sama. Dari 38 orang siswa ada 5 siswa yang harus mengikuti program pengayaan. Seperti ini, ada 5 siswa, yaitu Sadrina dengan nilai 93, Abdul dengan nilai 90, Sandi dengan nilai 95, Yuli dengan nilai 99, Anggi dengan nilai 100. Lalu bentuk pengayaannya di sini diberikan tugas khusus dengan ini ada nilai hasil tes pengayaannya. Diberikan tugas khusus dengan cara seperti pemberian bacaan tambahan atau berdiskusi yang bertujuan memperluas wawasan bagi KD tertentu. Nah, yang kedua, pemberian tugas untuk melakukan analisis gambar, model grafik, bacaan, paragraf, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya di sini ada memberi soal-soal latihan tambahan yang bersifat pengayaan. Jadi selain soal-soal latihan, kita juga bisa nih ngasih tugas ke anak tuh supaya bisa menganalisis gambar dan bisa menentukan sampai sejauh mana si anak mengerti pada materi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya siswa diusahakan bisa membantu guru dalam membimbing teman-teman yang belum mencapai ketuntasan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada materi dan waktu pelaksanaan program pengayaan. Materi program pengayaan diberikan sesuai dengan KD atau indikator yang dipelajari, bisa berupa penguatan materi yang dipelajari maupun pengembangan materi. Lalu yang kedua, di sini ada waktu pelaksanaan program pengayaan setelah mengikuti tes. Nah, waktu pelaksanaan program pengayaan setelah mengikuti tes ini tentunya dilakukan setelah siswa mengikuti ulangan harian ya. Nah, waktu pelaksanaan program pengayaan setelah mengikuti tes atau ulangan KD tertentu atau kesatuan KD tertentu dan atau nilainya, maka dilayani program pengayaan pada saat pembelajaran di mana siswa yang lebih cepat tuntas dibanding dengan teman lainnya, maka dilayani dengan program pengayaan. Nah, sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, kegiatan pengayaan tidak lepas kaitannya dengan penilaian hasil belajar. Kegiatan pengayaan tentu tidak sama dengan kegiatan pembelajaran, tetapi cukup dalam bentuk portofolio dan harus dihargai sebagai nilai tambahan atau nilai lebih dari peserta didik yang normal. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk contoh dan remedialnya
Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.